Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bayunata, kepala rampok yang suka menculik gadis-gadis muda, ternyata suka juga mengkoleksinya. Bagaimana kisah selanjutnya Bayunata sang kepala rampok? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Ampun Bayunata, aku tidak bermaksud. Minum cepat, teriak Bayunata, sementara 4 orang perempuan lainnya, kawan-kawan Warina berdiri satu sudut dengan ketakutan. Warina mundur beberapa langkah. Minum kataku, teriak Bayunata lagi, lalu melompat dan menjambak rambut Warina. Racun dalam botol dituangkannya ke mulut Warina, tetapi perempuan itu lebih cepat menutup bibirnya rapat-rapat. Oh, kau tak mau cara begini ya? Baik, aku memang sudah bosan padamu, sudah muak. Lihat, kau akan dengan cara yang lebih mengerikan. Bayunata menangkap pinggang Warina lalu melemparkan tubuh perempuan itu keluar pintu pondok. Pondok itu terletak di atas pohon raksasa yang hampir 20 tombak tingginya. Di luar terdengar pekik ngerik Warina, lalu sunyi tanda tubuhnya telah menemui kematian di bawah sana. Di dalam pondok, Bayunata memandang pada 4 perempuan kawan Warina, lalu membentak mereka agar meninggalkan pondok itu. Keempatnya berebutan cepat keluar dan lari sepanjang jembatan gantung kecil yang terbuat dari tali yang menyambungkan pondok itu dengan pondok lainnya. Kepala rampok Bayunata memutar tubuh dan memandang ganti berganti pada Gali Asu dan Rati. Walau bagaimanapun, katanya, bunuh diri adalah perbuatan paling tolol. Kami memang tak ingin bunuh diri. Bebaskan kami dari tempat terkutuk ini, menyaut Galuasi. Itu tindakan yang lebih tolol lagi, kata Bayunata pula. Kau telah memiliki perempuan-perempuan peliharaan berlusin-lusin. Apakah itu belum cukup? Masih kurang. Demi Tuhan, lepaskan kami. Jangan sebut-sebut nama Tuhan, teriak Bayunata marah. Setiap ada yang menyebut Tuhan, selalu saja aku ditimpa kesialan. Bebaskan kami. Tidak bisa. Kau harus jadi istriku. Jadi peliharaanku, tahu? Memang aku punya lusinan perempuan di sini. Aku sudah bosan dengan mereka semua. Kau mesti tahu, setiap perempuan berbeda, punya keistimewaan sendiri-sendiri. Dan habis berkata begitu, Bayunata tertawa gelak-gelak. Dia melangkah ke pintu dan berteriak. Seorang anak buahnya datang dengan cepat. Hei! Oh, gadis itu ke pondokku. Usir perempuan-perempuan yang ada di sana dan jaga dia baik-baik. Awas kalau kau berani berbuat kurang ajar. Dalam keadaan menjerit-jerit, Rati dipanggil oleh anggota rampok itu. Ketika hendak dibawa pergi, Galuasi cepat menghadang. Lepaskan dia. Lepaskan anakku. Jangan tolol Galuasi, bentak Bayunata seraya menarik lengan perempuan itu kemudian sekaligus dirangkulnya. Galuasi memekik dan menangis keras waktu anak gadisnya lenyap di luar pintu. Bayunata menutup pintu pondok dan tegak menunggu sampai tangis Galuasi mereda.
Bila perempuan itu tampak agak tenang sedikit, dia melangkah mendekati. "Pergi! Jangan dekati aku. Jangan jamah tubuhku." "Oh begitu. Apakah kau mau aku memanggil 10 anak buahku yang menjamah sekujur tubuhmu sekaligus?" "Demi Tuhan, matilah kau!" teriak Galuh Asih, lalu melompat dan memukulkan kedua tinjunya ke muka Bayunata. Dengan mudah, kepala rampok hutan bludak itu menangkap kedua lengan Galuh Asih, dan di lain kejap perempuan itu sudah tenggelam dalam rangkulannya. Ciumannya bertubi-tubi. Galuh Asih melejang meronta-ronta, berusaha melepaskan diri, namun sia-sia saja. Malah lambat laun tenaganya semakin mengendur, dan dia tak berdaya apa-apa sewaktu Bayunata membaringkannya di atas kasur jerami kering. Kekuatan perempuan ini timbul kembali sewaktu Bayunata mulai menanggalkan pakaiannya dengan kasar. Keduanya bergumul berguling-guling dan pada akhirnya Galuh Asih kembali menyerah kehabisan daya. Dia hanya meramkan mata, tak bisa menolak sewaktu Bayunata meneduhi tubuhnya. Galuh Asih tiba-tiba menjerit keras. Ketika dirasakannya, bulu-bulu dada kepala rampok itu menggeremangi buah dadanya. Dia menjerit sekali lagi, lalu pingsan di bawah tindakan tubuh laki-laki terkutuk itu. Sepeminuan teh lewat. Bayunata dengan tubuh keringatan dan terhuyung-huyung melangkah ke pintu. Dibukanya pintu itu. Untuk beberapa lamanya, dia berdiri memandangi kegelapan. Disekanya peluh yang berciciran di keningnya. Dia berpaling ke belakang. Galuh Asih terbujur di atas kayu jerami dalam keadaan tak berpakaian. Sepasang matanya terpejam. Dada dan perutnya jelas kelihatan turun naik. Betapa bagusnya tubuh itu dipandang demikian rupa. Dan tentu tubuh anaknya masih perawan jauh lebih bagus dari itu, pikir Bayunata. Kepala rampok hutan bludak ini memalingkan kepalanya kembali memandang keluar pondok. Dia kemudian berteriak memanggil 2 orang tangan kanannya. Tak lama muncullah Singgil Murka dan Sawer Tunjung. Bola-bola mata kedua manusia ini membesar sewaktu mereka memandang ke dalam pondok dan melihat tubuh Galuh Asih yang terbaring telanjang di atas kasur jerami. "Sobat-sobatku, kau lihat pemandangan di dalam sana?" ujar Bayunata sambil menyeringai dan menudingkan ibu jarinya. "Hari ini, jangan katakan lagi aku tamak perempuan. Kalian berdua boleh berbuat apa saja sekarang terhadapnya. Tapi, jangan main serobotan, dia masih letih." Habis berkata begitu, Bayunata tertawa mengekeh lalu meninggalkan ambang pintu, meniti jembatan tali yang menuju ke pondok lainnya. Sawer Tunjung cepat-cepat melangkahkan kaki masuk ke dalam pondok. Tapi bahunya dipegang oleh Singgil Murka. Mau kemana Sawer? Aku toh lebih tua darimu. Aku yang lebih dulu." Sawer Tunjung mengeluarkan suara menggerutu. "Lagi-lagi soal umur kau gunakan untuk lebih dulu dapat mencicipi perempuan itu. Sekali-sekali aku toh boleh saja lebih dulu dari kau. Aku tak ingin selalu jadi tukang cuci mangkok." Singgil Murka menyeringai, memperlihatkan barisan gigi-giginya yang besar, hitam kotor, tak pernah digosok. "Yang sekali ini lain sobat, betul-betul lain," desis Singgil Murka tanpa melepaskan bahu kawannya. Sawer Tunjung jadi penasaran. Ditepiskannya lengan Singgil Murka dan berkata keras, "Justru karena yang sekali ini lain, maka aku yang mesti lebih dulu." Sementara kedua kawan rampok itu bertengkar, perlahan-lahan Galuh Asih membuka kedua matanya. Dia sadar apa yang telah terjadi atas dirinya. Mendengar pertengkaran Singgil Murka dan Sawer Tunjung, dia sadar pula apa yang bakal menimpa dirinya. Noda kotor baru saja menimpa dirinya, dan kini kembali kekotoran itu akan jatuh. Galuh Asih seolah-olah mendapat kekuatan gaib. Tidak saja perempuan ini bangkit dan berdiri tanpa mempedulikan keadaan tubuhnya, dia menjerit keras lalu secepat kilat dari ke ambang pintu. Singgil Murka dan Sawer Tunjung berseru hampir bersamaan. Keduanya melompat ke pintu tapi terlambat. Tubuh Galuh Asih melayang dalam kegelapan malam. Apakah Galuh Asih akan mendapat ajalnya di sana? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.